Saudara, kemacetan masih sering terjadi di beberapa titik lokasi yang ada di Kota Palembang. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya penggunaan kendaraan pribadi hingga belum optimalnya penggunaan transportasi publik. Lantas seperti apa peran transportasi publik di Kota Palembang saat ini? Kita akan bahas bersama dengan Bapak Saidina Ali, pengamat transportasi Sumatera Selatan, sekaligus penasehat masyarakat transportasi Indonesia wilayah Sumsel yang sudah hadir di studio Kompas TV Palembang pada pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Ali. Selamat pagi Pak pemirsa saya yang sudah di Kota Palembang khususnya. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di Sapa Sumbaksal pada pagi hari ini. Kita langsung saja nih Pak Ali ke topik pembicaraan kita pada pagi hari ini mengenai transportasi publik ini, solusi atau sekedar alternatif untuk mengatasi kemacetan. Dari kacamata Anda sebagai pengamat transportasi, bagaimana Anda melihat transportasi publik di Kota Palembang untuk saat ini, Pak? Terima kasih. Jadi menurut pengamatan saya masih dalam tanda-tanda klasifikasi masih yang nyaman, masih sedikit nyaman. Tapi ketika hujan turun terus-menerus itu akan menimbulkan dampak sistem. Karena apa? Sistem drainase kita untuk menunjang ke transportasi itu masih agak berkurang. Ada kemacetan di mana-mana. Jadi tingkat pertumbuhan kendaraan juga tidak bisa diprediksi untuk pelayanan seperti ini, sehingga akan mengganggu kebijakan-kebijakan lain. Misalnya ada ojol terganggu, terus Grab terganggu, semua terganggu kalau ada satu kebijakan yang timbul tanpa kita kendalikan, terutama untuk transportasi. Jadi kalau kita bicara transportasi itu bicara transportasi massal diharapkan, itulah makanya adanya LRT. LRT itu dibuat karena kesibukan Kota Palembang pada saat mengacarkan acara olahraga itu diadakan. Nah, tapi setelah itu tidak ada, timbul masih macet juga. Jadi dengan adanya LRT, dengan adanya pertumbuhan ekonomi kita yang ada sekarang ini, itu sistem transportasi kita belum ada perubahan-perubahan sejak dari tahun 90 ada 2000 lah. Sejak ada PON segala macam itu belum terkendali kita. Tidak ada perubahan? Tidak ada perubahan, tidak ada perluasan jalan, kondisi jalan. Apa ini faktor penyebabnya kalau Anda melihat sendiri? Koordinasi antar lembaga kah? Antar instansi di Kota Palembang maupun dengan provinsi. Karena ini ibu kota provinsi. Jadi dari zaman WOW dulu tidak ada perubahan kondisi jalan kan. Sedangkan sistem transportasinya berubah. Adanya Jakabaring, adanya alang-alang lebar, adanya mal-mal yang baru itu, pertumbuhan seperti itu tuh tidak terdeteksi oleh pemerintah kota. Makanya setiap ada kegiatan timbul macet, Nah, ini yang perlu kita sikapi untuk apalagi menjelang 5 tahun atau 10 tahun ke depan seperti itu. Sistem transportasi ini tahun ini semakin berubah, namun tidak diiringi dengan fasilitas yang menunjang seperti kelayakan jalan tadi yang Bapak bilang. Perubahan rute lalu lintas itu harus karena apa? Transportasi ini kan satu pelayanan yang diadakan terhadap masyarakat sendiri kan, terutama sangat dirasakan oleh masyarakat. Hingga LRT sudah tidak jalan lagi, bukan apa itu, Transmusi sudah tidak jalan, dengan kebijakan lain, angkutan kota sudah tidak jalan, bis kota tidak jalan. Nah, dengan adanya seperti itu, otomatis tadinya berkurang sistem transportasi massa kita. Didatangkanlah LRT. LRT ini belum menyelesaikan suatu masalah lalu lintas, kita belum. Cuma syarat satu kota, satu event di dunia ini harus ada transportasi massa. Kita ada, tapi belum dimaksimalkan. Kalau dia tadi ada penambahan dalam waktu dekat, misalnya dari Sungai Batang pergi ke Gandus, dari Kertapati pergi ke Sungai Batang lagi atau itu jadi yang ini kan cuma satu arah saja. Satu arah tuh makanya saya katakan tidak bisa dikatakan transportasi massal untuk angkutan, enggak. Kecuali kalau untuk rekreasi masih mungkin. Untuk melihat efektivitas integrasi antara moda transportasi publik seperti Transmusi, LRT serta feeder LRT yang ada di Kota Palembang ini saat ini bagaimana, Pak? Jadi butuh keberanian seorang pemimpin dan tahu dia dengan permasalahan Kota Palembang ini. Nah, jadi kalau dia berkolaborasi, katakan Adinda tadi masalah kolaborasi, itu yang ditunggu-tunggu oleh mereka nih. Berkolaborasi seperti apa? Kalau hanya sekedar rapat itu enggak menyelesaikan masalah. Rapat itu kita sudah ada satu grade line yang kita siapkan, ini yang harus dieksekusi oleh siapa. Bidang keamanan transportasi itu mungkin dari kepolisian siap, bidang prasarana mungkin dari PU, dari Bina Marga semua, berbicara semua itu, dari perizinan, dari Pol PP, ada kepentingan masyarakat di situ. Itu yang saya maksud tadi dengan berkolaborasi. Dengan provinsi bagaimana, dengan bapedanya seperti apa, itu yang tidak tampak oleh kita. Kalaupun masih tampak mungkin sama-sama sekarang. Tapi ke depan tidak bisa lagi ditawarin. Untuk kualitasnya sendiri seperti apa, Pak? Cukup, tergantung dari kebijakan pemerintah. Kualitasnya seperti apa itu tergantung. Mobil LRT itu kan sudah banyak
kita sudah banyak yang mangkrak. Kenapa itu tidak ditambah? Itu kan kredit uangnya. Kabarnya itu. Tapi saya nggak tahu karena kebetulan pada saat di Palembang saya belum mengelola transportasi itu. Tidak hanya permasalahan jalan saja seperti yang Bapak sebutkan tadi, tetapi juga ada pemeliharaan halte, stasiun, dan jalan khusus. Bagaimana Pak Anda? Itu bunga-bunganya transportasi. Jadi yang menunjang transportasi itu jadi nyaman tuh karena dilayani dengan beberapa fasilitas. Ada toiletnya, ada haltenya, ada cukup di situ. Jadi kalau itu tidak dicukupi ya tidak layak itu satu kota memegang transportasi itu. Apakah Palembang ini mampu menggunakan transportasi? Saya katakan basis setengah. Kenapa? Ada tenaga-tenaga ahli yang potensi, yang paham tentang Kota Palembang dari akademisi dan lain itu belum mereka memberikan suara. Kalau saya sendiri apa artinya? Saya kan cuma sekedar eksekutor di lapangan pada saat itu. Tapi kalau itu terintegrasi, terkoneksi dan bersama-sama saling memahami, saling ya selesai. Iya, kita SDM-nya nggak ada. Itu artinya perkembangan transportasi publik di Kota Palembang ini masih terbilang stuck untuk mendukung sistem transportasi kita. Iya, karena tidak ada yang berbicara tentang itu. Paling-paling yang bicara kan dari masyarakat transportasi Indonesia. Masyarakat transportasi Indonesia apa tugasnya sih? Itu organisasi yang pencinta transportasi, yang ada orang Macan, takut disampaikan orang Macan, disampaikan di sini, ada keluar masyarakat disampaikan di sini. Kita yang memberikan guidance dengan pemerintah, kita ajak berkolaborasi. Jadi kami ini, jadi masyarakatnya mengajak pemerintah provinsi maupun kota untuk bersinergi bagaimana memecahkan sistem lalu lintas yang ada di Palembang ini. Jadi adanya LRT lalu lintas yang seperti itu, adanya Transmusi ada seperti itu, adanya ojek transportasi seperti itu. Kita lihat contoh di simpang jalan balap sepeda di simpang DPR. Itu belum selesai, itu sumber macetnya bukan main itu. Kalau sudah terintegrasinya, terintegrasi dengan jembatan Ampera. Ampera itu kalau kita tutup sedikit aja sudah macetnya luar biasa. Bagaimana fungsi jembatan musim 4, 5, 6, dan 7 segala macam itu belum kan? Nah itu belum kita bicarakan itu. Dengan adanya itu setidaknya menunjang Ampera itu berkurang. Ya, betul. Pembatasan jumlah kendaraan yang lewat, becak, adanya bentol itu di transportasi nggak ada. Ada fasilitas tapi tidak digunakan secara optimal. Ya, otomatis kan tidak terawat, kan tidak digunakan. Karena koneksitas antara LRT dengan Transmusi itu kan sudah belum jelas di mana dia sekarang yang Transmusi itu. Bahkan kita mencontoh pegawai sopir itu digaji oleh pemerintah, dia hanya selama menjalankan, tidak jalan juga. Karena apa? Tidak didekati dengan ilmu transportasi yang itu. Jadi tidak didekati itu timbulnya permasalahan-permasalahan yang tidak kita duga dampaknya. Karena apa? Ojek tidak dibatasi. Artinya Grab tidak dibatasi. Artinya di sini PR-nya adalah kolaborasi antar instansi atau lembaga untuk menyelesaikan atau melakukan perbaikan terkait dengan sistem transportasi publik yang ada di Palembang. Saudara, usai jeda kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan masih bersama dengan Bapak Saidina Ali sebagai pengamat transportasi di Sumatera Selatan. Pak, tadi kita sudah membahas juga terkait dengan PR, harus ada kolaborasi untuk memperbaiki sistem transportasi kita. Terus sejauh mana ini kebijakan pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan transportasi publik kita saat ini, Pak? Memang kalau untuk mendukung sistem transportasi sudah ada upayanya, sudah ada, tapi tidak terselesaikan. Pelaksanaannya belum ada. Iya, eksekusi itu kurang seperti ini. Kita sudah disiapkan oleh pemerintah untuk ini sebagai pancingan kita untuk transportasi massal kita. Adanya LRT, adanya bis kota, disiapkan oleh pemerintah. Tapi masyarakat tidak. Nah ini yang saya masukkan kolaborasi tadi, kolaborasi dengan semua instansi yang ada di bawah ini yang mendampingi bidang transportasi. Masyarakat aja sudah siap untuk masyarakat transportasinya juga ada. Kalau kita sinergi berdua, pemerintah kota, pemerintah provinsi, diajak masyarakat transportasi, organisasi itu, kenapa tidak satu peluang ke depan yang lebih baik? Masalah masyarakat kan dia yang berbicara, tapi sarana prasarana kita yang bicara. Itu yang saya masukkan dengan kolaborasi tadi. Lantas jika dikaitkan dengan minat masyarakat, bagaimana Anda melihatnya Pak untuk sejauh ini trennya? Cukup baik. Saya sering keliling kota kan sendirian dengan teman, dengan itu mengamati transportasi. Potensi cukup besar, tapi kemampuan kita mengantisipasi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat ini
tidak seimbang dengan kebutuhan kita. Misalnya, kok masih ada sumber-sumber kemacetan? Di mana misalnya? Di Sudirman ada kemacetan, di Kapten Paya ada kemacetan, di Bukit Besar ada kemacetan seperti itu. Itu tidak tereksekusi. Kalau dia tereksekusi, setidak minimal ditempatkan petugas. Petugas ini kan itu urusan pemerintah kota. Nah ini kita kasih tahu sama mereka. Ini loh konsep untuk transportasi massal yang baik itu seperti ini. Sudah diberikan mungkin oleh orang-orang pendahulu kami. Tapi itu kan bukan danu. Mungkin sistem perekonomian kita masih belum maksimal untuk menunjang yang transportasi massal tadi. Minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi massal ini tadi Bapak katakan perkembangannya ini semakin baik ya. Arahnya menuju kebaikan. Indikatornya apa nih Pak contohnya? Ya, indikatornya disiplin. Indikatornya disiplin, terus kemampuan petugas. Kemampuan penegak hukum, masyarakatnya menunjang, sosialisasi seperti itu. Jangan kita kira camat lurah itu tidak berfungsi untuk membackup ini, sangat berfungsi sekali. Jadi kalau camat berfungsi pada wilayahnya, kita bagi kewenangan masing-masing itu, otomatis itu yang saya masuk berkolaborasi, semua bergerak. Ekonomi bergerak, budaya bergerak, pariwisata bergerak, semua bergerak itu menuju ini. Ini kan tidak kelihatan. Yang mana ya kita katakan? Orang ngerti tapi nggak mau. Orang ini kalau di bidang transportasi kalau tidak dipaksa nggak bisa. Jadi harus dipaksa. Itu artinya terkait dengan minat masyarakat terhadap moda transportasi massal yang Bapak sebutkan tadi mengalami perkembangan yang cukup baik, apakah bisa disebutkan bahwasanya transportasi publik di Kota Palembang ini sudah menguntungkan, Pak? Saya susah menjawabnya kalau untuk itu tadi, politis susah jawabnya. Memang kalau seperti pemerintah kota, pemerintah provinsi sudah ada upaya, setidaknya menempatkan petugas. Nah tapi petugas-petugas yang punya perencanaan sistem transportasi yang dia paham ini yang perlu kita kritik lagi untuk keluar dari sarangnya. Mari kita lihat Kota Palembang ini. Di sini karena kita punya fasilitasnya loh Pak. Salah satunya adalah LRT seperti itu. Merupakan transportasi yang menguntungkan. LRT ini arti kata kita tunjangan. Kita tunjang dengan apa? Sistem apa? Rute ada nggak ada perubahan. Jangan dikira rute perubahan di kampus itu tidak bermasalah, simpang itu bermasalah. Kapten Paya lihat semakin lama semakin sempit jalannya, bukan bermasalah. Kita lihat veteran seperti itu, kita lihat air mancur seperti itu, pasar Cinde seperti itu. Kapan itu pasar Cinde itu selesai? Kita bersihkan, nggak boleh. Pasarnya itu dipindahkan, itu pasar modern aja bikin. Pasar yang kecil itu dibikin di kecamatan-kecamatan seperti itu, supaya tidak macet. Kalau dulu kan pelaju itu kan nggak ada pasar, itu diadakan kota seperti itu. Pasar itu diserahkan kepada masyarakat. Jadi ini peluang ekonomi itu ada. Jadi pemerintah kota dan kabupaten ini dalam rangka otonomi ini itu punya kemampuan yang sangat besar sekali terhadap kebijakan transportasi. Pak, ini kan berbicara soal fungsi transportasi publik ini adalah sebagai tulang punggung mobilitas masyarakat untuk mengatasi kemacetan, mengurangi polusi, menopang aktivitas masyarakat, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lantas dari pandangan Anda nih sebagai pengamat transportasi publik di Palembang ini sudah sesuaikah dengan fungsinya, Pak? Saya katakan sesuai, saya belum betul ukurannya nggak ada. Tapi setidaknya ada upaya, sedang berupaya. Di dalam pemerintah Kota Palembang sendiri ada masyarakat transportasi Indonesia ada. Alumni ahli lalu lintas juga ada, alumni arsitek juga ada, alumni semua tuh alumni itu ada, alumni STPD ada. Kenapa tidak mereka didudukkan satu meja kita bicara tentang Palembang? Siapa, berbuat apa dan bagaimana? Kalau bicara masalah anggaran, serahkan kepada pimpinan daerah. Dia yang berbicara, kita bicara eksekusinya di lapangan seperti ini. Dari kepolisian, dari tentara, dia aja semua bicara. Jadi tidak ada komplain. Kalau setelah saya, misalnya wali kota paparan, tidak ada komplain lagi kepada masyarakat seperti ini. Sekarang mah komplain di mana-mana. Komplain itu kan denyutan nadi masyarakat yang menyampaikan untuk kesuksesan transportasi tadi kan seperti itu. Itu artinya Bapak melihatnya hanya perencanaan saja, tetapi pelaksanaannya ini belum maksimal di lapangan. Iya. Oke, sejauh ini transportasi publik sendiri ini berkontribusi untuk mengurangi kemacetan seperti apa, Pak? Masih liar. Belum bisa dijinakkan. Kenapa? Masih adanya bentor, masih adanya sepeda. Tapi kalau Sudirman itu ditata, kita contohkan aja antara koneksitas Sudirman, Kapten Ripai, Basuki Rahmat, terus jembatan Ampera 7 dulu kita lihat koneksi itu. Coba kita tutup dulu sementara. Seperti apa Kota Palembang yang kita lihat? Coba kita tutup ya. Baru kelihatan semua kota kecil. Nah pada saat itulah kita nata perilaku masyarakat tadi seperti itu. Tidak dibarengi dengan perilaku masyarakat seperti itu ya Pak ya. Perilaku masyarakat kan itu kan masyarakat kecamatan. Camat itu yang berbicara. Jadi jangan dikira camat tidak berfungsi untuk melaksanakan transportasi. Dia kepala desanya lurahnya juga seperti itu. Harus seperti itu juga.
Ini kan tidak, lurahnya diam, camatnya diam, itu urusan dinas perhubungan sama PU sama Pol PP. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi kalau suatu kebijakan jangan menyelesaikan masalah secara parsial, tapi secara keseluruhan. Itu kan tidak seperti itu. Apalagi kalau ada kepentingan pribadi ya Pak Iya. ya. Padahal Oke. Palembang ini masih luas, masih memungkinkan untuk penambahan gedung-gedung baru. Tapi jangan direkomendasi bertingkat. Jadi kalau misalnya ada gedung yang dibangun 5 tingkat, sekarang dibangun jadi 10 tingkat, itu nggak boleh seperti itu. Dampaknya izinnya beda, dampaknya itu kita tidak rasakan. Seperti apa? PS, yang kemarin kejadian di PTC, PS. Nah seperti itu. Itu kan tidak perlu terjadi seperti itu. Kalau saya diperintahkan itu 1 hari semen pinggir jalan itu selesai dia. Mungkin kualitas dan kenyamanan ini menjadi salah satu Oh, itu faktor nih Pak ya untuk masyarakat Itu tujuan- ini masih tujuan enggan iya, untuk tujuan transportasi beralih itu. Iya. ke transportasi publik gitu seperti. Bagaimana seharusnya ini bisa dibenahi Pak? Ya, saya katakan bersama-sama tadi. Kita bicara, kalau kita bicara aturan, teori itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Enggak, kita enggak butuhkan lagi teori. Kita sudah tahu, sudah baca buku semua. Yang sekarang eksekusinya di lapangannya seperti apa? Adanya CCTV. Ada CCTV kan terbantu kejahatan di pihak kepolisian. Kemacetan mestinya itu ada di dinas perhubungan. Ini enggak ada, di mana? Solusinya seperti itu. CCTV itu berfungsi. Harusnya maksimal untuk membantu petugas penegakan hukum. Harusnya, tapi kenyataannya kan enggak. Sanksinya Kebijakan itu artinya masih berjalan parsial seperti itu. iya, masih jalan sendiri-sendiri. Parsial. Itu yang kita tidak kehendaki. Mungkin hal yang bisa menarik minat masyarakat lebih banyak untuk menggunakan transportasi publik ini menurut Anda seperti apa Pak? Seperti contoh nih di DKI Jakarta kan Pemprovnya menggratiskan moda transportasi publik untuk 15 golongan masyarakat. Nah mungkin untuk di Kota Palembang sendiri adakah peluang untuk kita menarik minat masyarakat tersebut Pak? Sangat ada sekali, sangat. Karena infrastrukturnya kita di sini kan cukup. Kantor gubernur ada di Palembang, wali kota ada di Palembang. Ini jadi ibu kota Palembang, ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Artinya ada peluang untuk latar belakang seperti itu yang kita lihat. Tapi dasarnya itu kita studi kelayakannya itu seperti apa. Ada nggak kelayakan untuk meningkatkan pelayanan dari hari ini sampai hari besok, hari lusa dan lain-lain itu nggak ada seperti itu kita lihat. Jadi arti kata peluang itu tetap ada. Tapi bagaimana kita merubah mindset masyarakat berpikir, aku lebih baik naik Transmusi, naik bis kota daripada bawa kendaraan sendiri. Kita contoh tempat kondangan. Kondangan saya sendiri kadang-kadang kalau kondangan di tempat-tempat pusat kota itu saya nggak naik bawa pribadi, nggak, langsung ojek aja. Itu Grab aja. Karena apa? Paling 10.000 murah. Nah ini kita nggak terbiasa seperti itu. Karena perintah pejabat sekali baru kita rasakan, besoknya sudah nggak lagi. Karena apa? Karena kebutuhannya itu tidak didekati dengan kebutuhan masyarakat, tidak didekati dengan itu, studi kebutuhan itu. Memang sudah yang rute ini memang butuh transportasi, rute ini tidak. Kenapa kita paksa yang tidak jadi iya? Kan sebetulnya banyak peluang-peluang untuk menarik minat masyarakat yang kita melihat sesuai dengan kebutuhan mereka seperti itu ya Pak. Kita aja berpikir. Masyarakat kita aja berpikir juga seperti itu. Masyarakat sudah berpikir, tapi pemerintah belum siap mungkin dari dana strukturnya seperti ini. Masa masang halte harus permanen? Kan sudah saya katakan, halte itu jangan permanen, karena permanen itu besar ya. Knockdown aja, kalau memang dia pindah di sini, kan hanya untuk sekitar berapa menit untuk menurunkan orang. Itu artinya banyak sekali fasilitas yang harus dibenahi untuk menarik minat masyarakat tersebut ya Pak. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan masih membahas terkait dengan transportasi publik yang ada di Kota Palembang bersama dengan Bapak Saidina Ali, pengamat transportasi di Sumatera Selatan. Pak, tadi kita sudah menyinggung terkait dengan transportasi publik itu artinya belum bisa optimal untuk mengatasi kemacetan. Mungkin bisa Bapak sebutkan titik-titik mana saja yang ada di Palembang yang ini mungkin bisa dilakukan pembenahan dalam waktu dekat, Pak? Jadi kalau mau dilaksanakan pada waktu dekat, sarana prasarana harus disiapkan dulu. Seperti jalan Kapteri Pai. Itu kan bukan kita mengembangkan, bukan kita komplain, real yang kita lihat di lapangan sudah semakin menyempit. Apalagi kantor-kantor pemerintah daerah itu, kantor-kantor pegawai pemerintah daerah itu berparkir di sembarang tempat, tidak ada siaga tempat parkir. Itu juga ikut mempengaruhi. Itu mempengaruhi juga perilaku. Sudah kita pasang rambu, sudah kita pasang petunjuk, masih juga dilaksanakan. Berarti kan perlu kekerasan menegakkan aturannya. Nah ini serba salah. Kita tegakkan
Makanya saya katakan kita harus berkolaborasi, semua kegiatan berkolaborasi. Di Pemda daerah Kota Palembang tidak bisa berdiri sendiri tanpa dibackup oleh provinsi, tanpa dibackup oleh instansi teknis pusat yang dari daerah seperti kepolisian, tentara. Itu harus dilibatkan, mau tidak mau, suka tidak suka, karena beliau itu adalah masyarakat Kota Palembang. Nah, kalau ini tadi sudah sejalan dengan baik, baru kita memandang mana lagi. Mungkin kalau kayak di DPR itu ada tim 9, tim 10, ada tim 11 itu ya, seperti dibentuk seperti itu, mungkin itu akan lebih baik. Karena saya sudah meninggalkan pemerintah daerah ini sudah hampir 10 tahun. Tidak berada di tengah-tengah mereka. Sebenarnya tantangan utama apa sih Pak dalam pengelolaan transportasi publik di Kota Palembang ini? Menegakkan aturan di bidang transportasi itu sulit setengah mati. Kita larang untuk masuk jembatan Ampera. Kenapa? Tekanan gandar itu sudah tidak 8 ton lagi. Ada yang 40, ada yang 30 ton pembuatan. Nah, kalau ambruk jembatan Ampera, katanya ada alternatif. Alternatif itu kan seperti itu baru alternatif. Nah, ini maksud saya itu untuk mensejahterakan masyarakat, untuk mengendalikan yang lain. Kita adakan kolaborasi menata sistem ulang arus lalu lintas itu seperti apa. Dengan adanya jembatan-jembatan ini seperti ini ada. Kalau kita dulu mengartikan jembatan kita menartikan pasar 16 hilir di dermaga itu tidak boleh tidak boleh didekati, tidak boleh didermagai oleh kapal-kapal itu. Kita pindah kerja kapal sudah jalan. Bukan tidak jalan. Seiring pergantian waktu, seiring pergantian pejabat itu berubah. Nah, itu yang kita tidak akan akhir karena menegakkan aturan itu, membangun BKB itu kan tidak semudah membalik tangan, berhadapan dengan orang-orang masyarakatnya. Tapi kita mampu mendekatinya dengan penjelasan-penjelasan, pengarahan-pengarahan, pendekatan-pendekatan. Jadi. Nah, kenapa tidak dilakukan pada saat sekarang? Sarana cukup, prasarana cukup, dana cukup, semua. Kenapa personil cukup, SDM cukup? Kenapa enggak dilaksanakan? Masyarakat transportasi mendukung. LSM masyarakat transportasi itu mendukung seperti itu. Itu artinya balik lagi ke perilaku masyarakat itu yang menjadi skala prioritas yang harus dibenahi untuk saat ini, Pak. Seiring dengan kemauan daripada pelayanan pemerintah provinsi maupun kota, seiring dengan perjalanan aparatur negaranya seperti itu. Itu harus diimbangi itu juga. Kalau tidak diiringi dengan itu, jadi penertiban itu nanti penegakan hukum itu artinya bergerak secara keseluruhan. Jembatan Ampera itu dulu macet. Itu setiap hari macet itu bukan karena tidak bisa ditertib, bisa, tapi karena kita tidak mau. Saya yakin masyarakat Palembang ini potensinya cukup baik untuk diajak bermitra membangun Palembang ini sangat baik. Kita undang aja tokoh-tokoh masyarakat kita. Dia mau, pasti mau. Tidak ada yang tidak mau. Nah, tapi kitanya ini yang pemerintah kota ini, pemerintah provinsi ini mungkin belum berkolaborasi untuk menegakkan aturan seperti itu. Ini Palembang ini kotanya kota besar. Dulu pernah yang terbaik di Jakabaring, sekarang kan mana? Mungkin yang termasuk dalam prioritas yang harus dibenahi nih Pak untuk menunjang ataupun meningkatkan sistem transportasi publik kita di Palembang ini apa Pak? Kemauan. Kemauan. Mau tidak pejabatnya, mau ya pemerintah kota, provinsi yang melaksanakan itu. Sebenarnya mudah, tinggal jalan aja. Sudah ada dasar hukumnya, jembatan Ampera itu tidak bisa dinaiki, ada surat keputusan wali kota, ada penertiban kebersihan, sudah ada dasar hukumnya, sudah tinggal kemauan. Itu artinya kemauan untuk kembali melakukan penataan ulang kebijakan untuk transportasi publik ini Pak? Iya, bukan kembali, dia harus merevisi, masih sesuai nggak, masih bisa nggak ditertibkan, itu aja kuncinya. Jadi bukan kita penegakan hukum secara keseluruhan, bukan kita secara parsial aja bisa, per kelompok, per kecamatan bisa. Kenapa tidak? Tapi penyebab kemacetan lalu lintas seperti mall, seperti bangkitan-bangkitan lalu lintas itu harus ditata ulang juga. Hotel-hotel atau gedung-gedung mall itu kan nanti menambah kunjungan, jadi akan banyak kemacetan. Nah, ini kita tata ulang. Tentu kita tidak membebankan kepada masyarakat Palembang, tidak. Kita kan membebankan dengan proyek yang ada. Baik, untuk strategi apa nih yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi publik, Pak? Mengidentifikasi masalah yang ada di Palembang ini, seperti titik kemacetan di Jembatan Ampera. Itu di pangkal Jembatan Ampera itu tidak boleh diparkiri, di kiri kanan tidak boleh diparkiri, seperti itu. Jadi melibatkan kepentingan masyarakat itu di situ. Jadi kita kasih contoh ini loh contohnya yang macam kita bayangkan kepada mereka. Ini yang akan kita tertibkan. Seperti di Dika, di Jalan Kolonel Atmo, di kilometer 5, itu pintu gerbang masuk kota Palembang, kilometer 5. Pasar Lemabang, Gandus, itu semua menimbulkan masalah baru sekarang. Tapi tidak tertangani, ada proses pembiaran seperti itu kayaknya. Tapi kalau diajak masyarakat untuk menerapkan itu, mau pasti. Nggak ada yang nggak mau, nggak bisa. Dan saya yakin pemerintah kota Palembang maupun provinsi bisa. Itu artinya diperbaiki dahulu fasilitas penunjangnya, seperti itu? Diidentifikasi aja dulu sebentar. Solusinya seperti apa? Mungkin kalau memindahkan secara misalnya
pasar Cindi dipindahkan saja ada masalah. Baik, Nah Kak. itu, tapi Cindi aja tuh tidak terselesaikan masalah. Ini kewenangan ini terlepas dari itu semua dalam rangka otonomi daerah ini, wali kota dan kabupaten itu adalah ujung tombak pembangunan. Arti kata kebijakan tuh ada dikedepankan. Gubernur sama daerah itu hanya terintegrasi mensupport. Tidak kasih duit, katanya juga duit, tidak kasih dana, itu juga dana, seperti itu kan. Tapi ujung tombak pembangunan itu adalah di kota dan kabupaten. Nah kita menarik otonomi daerah itu tadi, di kota dan kabupaten, di Palembang saja, punya kewenangan untuk mengatur sistem transportasi yang nyaman, tertib, lancar, itu ya adanya di kota Palembang sendiri. Baik, terakhir nih Pak, prospek transportasi publik di Palembang dalam kurun waktu 5 tahun hingga 10 tahun ke depan ini bagaimana menurut Bapak? Saya yakin dinamis. Karena seiring perjalanan waktu, seiring perjalanan pemerintahan itu mungkin seiring itu mereka akan bisa menuju ke sana. Dan kita memang harus menuju ke sana. Jadi kita ini kadang-kadang cepat bosan, tapi nggak mau tinggalkan. Kita ini harus konsisten. Ini harus dibangun dalam sekian tahun, ini harus dibangun dalam 2 tahun, ada jadwal yang harus memang kita laksanakan seperti itu. Makanya saya katakan tadi, kolaborasi dan SDM itu harus sesuai dengan aturan yang kita mainkan, dan konsisten kita. Menata ulang sistem transportasi publik secara kita secara keseluruhan, menyangkut juga terkait dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan kolaborasi antar instansi, antar lembaga seperti itu ya Pak, dan juga perilaku masyarakat juga nih perubahannya sangat dibutuhkan dalam menunjang sistem transportasi publik di Kota Palembang. Terima kasih Pak atas perbincangan kita pada pagi hari ini. Saudara, perbincangan tadi menjadi akhir dari dialog kita pada hari ini. Akhirnya saya Rizky Oktora pamit, selamat beraktivitas dan tetaplah menyaksikan Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.